Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun 'azim. Allahu sabata wajibu قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم من تلك السنين فإنما سامه كلها فإذا زيد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يومئذ البدر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يومئذ البدر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يومئذ البدر رحمكم الله لعلكم ترحمون. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuraka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Anta muqaddimu wa anta muakhiru biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibikal karim rasulikal mustafal amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi ila usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Tepat di hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan tanggal 31 Maret 2025. Kita memasuki pada satu momentum di antara dua hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dikutip diviralkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Disampaikan kepada kita dengan nada yang sangat luar biasa, penuh kebahagiaan dan teriring isyarat ucapan selamat dari baginda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan Rasulullah SAW pernah bersabda, dan rasakan hadirin, sabda ini untuk kita di hari ini. Saya, Anda dan kita semua dikhitab, disampaikan langsung untuk hari ini oleh Nabi Muhammad SAW. Lisaimi farhatan, lisaimi farhatan. Bagi orang yang telah menyempurnakan puasa itu, bagi orang yang telah menuntaskan Ramadan itu, bagi setiap insan beriman yang telah menjadi alumni Ramadan itu, dia layak diucapkan dan mendapatkan dua kebahagiaan, kata Nabi. Farhatun inda fitri,
Bahagian pertama ketika selesai menuntaskan Ramadannya, memasuki dalam suasana Idul Fitrinya, Nabi pada momentum saat ini 15 abad yang lalu telah menyampaikan pesan yang terus diviralkan sampai dengan kini. Kata Nabi, selamat, selamat, selamat. Hari ini kita masuk dalam momentum yang sangat bahagia karena telah sampai dalam suasana Idul Fitri. Dan kebahagiaan yang kedua yang sejati, farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu kebahagiaan saat kita bersama membawa pahala Ramadan itu, membawa suasana kebahagiaan berkumpul di Idul Fitri ini dalam perkumpulan yang sejati saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kebahagiaan inilah kemudian bahkan Allah menegaskan supaya kita mengekspresikan, menghadirkan rasa gembira ini dengan menggemakan banyak takbir sejak tuntas mengerjakan siam Ramadan itu, dari ba'da maghrib sampai pada hari kemarin yang telah kita lalui. Maka difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 185 menutup rangkaian fikih puasa yang kita telah tuntaskan itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan ketika engkau menuntaskan puasa itu, menyelesaikan Ramadan itu, maka Allah berkenan supaya kalian semua, kata Allah, hai hamba-hambaku, ekspresikan kebahagiaan kalian, ekspresikan syukur kalian dengan cara menggemakan takbir, perbanyak takbir. Maka kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ala ma hadakum. Ekspresi takbir itu bukan kalimat yang hanya semata keluar di lisan kita, akan tetapi kata Allah, dari apa yang telah engkau capai, atas apa yang kalian telah raih selama pendidikan Ramadan itu. Jadi Al-Quran memberikan isyarat kepada kita bahwa takbir yang kita kumandangkan itu bukan takbir yang hampa makna, tapi takbir yang digemakan oleh hati yang paling dalam, jiwa yang paling suci. Jiwa yang suci inilah yang disebut dengan fitrah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu yang sering kita katakan di momen ini ketika kita kembali kepada fitrah. Dan fitrah itulah yang menggerakkan lisan kita untuk berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, inti fitrah itu letaknya di dalam jiwa. Jiwa ini di dalam Al-Quran disebut dengan an-nafs, dan di dalam kedalaman jiwa nafas ini sumber kehidupan kita itu. Allah tanamkan satu potensi paripurna kebaikan yang disebut dengan takwa. Quran di dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang tertanam mendalam dalam diri setiap manusia itu, dalam diri kita, dan disempurnakan keberadaannya. Bagaimana cara Allah menyempurnakannya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka ditanamkan dalam jiwa itu potensi fujur dan inti kehidupan yang menjadi penggerak seluruh bagian dari perilaku tubuh kita, yaitu takwa. Jadi takwa itu esensi hidup kita. Takwa itulah substansi kehidupan kita. Manusia sejati disebut manusia bila mampu mengoptimalkan inti takwanya, sehingga membimbing seluruh bagian elemen tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, untuk bersikap dan intinya ada di jiwa takwa. Dengan takwa itulah sejatinya kita berfikir. Dengan sinyal takwa itulah yang menggerakkan mata kita untuk melihat. Dengan takwa itu pula lah sejatinya lisan kita mesti bertutur. Dengan takwa itulah kaki kita mesti melangkah, tangan kita bergerak, demikian seluruh bagian tubuh kita. Dan ketika digambarkan insan takwa ini oleh Al-Quran, maka Masya Allah, tidak ditemukan kecuali pancaran-pancaran kemuliaan dimanapun dia berada, berkomunitas, menetap di setiap dia berekspresi.
tidak pernah memancarkan kecuali kebaikan dan kemuliaan. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Demikian Allah menggambarkan bagaimana sejatinya seorang manusia bertakwa itu mesti bersikap dimanapun dia berada. Ya ayuhan nas, ayat ini untuk kita, dan tanyakan pada diri kita sejak duduk saat ini, apakah kemanusiaan kita itu yang ditampilkan, diciptakan oleh Allah itu sudah hadir pada detik ini? Ya ayuhan nas, hai semua manusia tanpa kecuali. Jika disebutkan an-nas setidaknya 240 kali disebutkan di dalam Al-Quran, maka ini menunjuk semua tanpa kecuali, apakah dia lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, besar ataupun kecil, status sosial yang beragamkah, menyebut diri dengan kayakah, cukupkah, apapun profesinya. Kata Allah, ya ayuhan nas, sepanjang engkau masih manusia, maka berlakulah ayat ini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh demi keagunganku, kata Allah. Inna, bila disebutkan di dalam Al-Quran, kata para ulama lughah, ta'zimun nafsi wa ta'zimun sya'ni. Informasi yang agung akan disampaikan, yang saking penting dan agungnya, Allah sampai menghadirkan keagungan zatnya. Artinya kalau ada di antara hamba yang tidak mengagungkan informasi ini, diduga ia pun tidak mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hai manusia semua, kata Allah, sungguh demi keagunganku, aku ciptakan kalian itu min zakarin wa unsa. Ada lelaki dan ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan aku tetapkan fitrah dalam berkehidupan. Kalian akan punya sifat sosial yang membentuk komunitas. Kini kita memiliki RT-nya, RW-nya. Ada sistem bersosial dengan kelurahannya, kecamatannya, kabupaten dan kotanya, provinsinya. Ada interaksi antar negara. Ini penunjukan dari sistem kehidupan yang memang Allah telah tetapkan. Ini fitrah berkehidupan. Kemanapun kita melangkah, kita akan menemukan komunitas. Kemanapun kita merantau, kita akan temukan sistem kehidupan sosial. Tapi tahukah kita untuk tujuan apa sistem ini dibentuk? Kata Allah, lita'arafu, supaya kalian membangun harmoni, supaya akur, supaya rukun. Masya Allah, kalimat Quran diturunkan dalam sistem kehidupan kita di negeri kita yang cinta ini, supaya rukun, muncul rukun tetangga, disebut dengan RT. Dari RT rukun tetangga, jadi RW rukun warga. Lita'arafu, bukan untuk berselisih, bukan untuk berpecah belah, bukan untuk saling mencela. Jadi insan yang sejati diciptakan sesungguhnya untuk harmoni. Jika ada di antara kita berkehidupan sampai detik ini pernah mencela, mengecilkan orang lain, pernah berpecah belah, pernah berpikir yang tidak pantas, bukan sekadar persoalan dalam keimanannya, akan tetapi ada persoalan dalam kemanusiaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kompetisi kita guna menjadi manusia yang paripurna itu, yang harmoni, yang baik, kata Allah, itu bisa dinilai dengan cara sebagaimana seseorang hamba bisa meningkatkan takwanya. Jadi ternyata takwa yang bersemayam dalam kedalaman jiwa kita itu yang mendorong kita untuk berperilaku baik. Jadi orang takwa itu mustahil lisannya bertutur yang kotor, matanya menatap yang tidak mulia, pendengarnya terobsesi untuk mendengar yang tidak pantas, tangannya mengerjakan hal yang tidak penting, kakinya melangkah pada yang tidak tepat. Mustahil jika dibimbing oleh kedalaman jiwa takwa itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh, kata Allah, yang paling mulia, yang paling baik, yang paling bagus di antara sekalian hambaku, kata Allah,
ialah orang yang mampu mengoptimalkan potensi takwanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, beruntungnya kita, berbahagianya kita, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk di antara hamba yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mampu mengoptimalkan potensi takwa itu, supaya bisa menghadirkan sinyal-sinyal yang kuat dari kedalaman jiwa takwa itu. Dengan cara apa itu bisa dilatih ya Allah? Bila kita bertanya, sehingga kami mampu menjadi hamba yang baik, membangun harmoni, insan yang taat. Maka di antara sekian cara wasilah, hal yang telah Allah desain dalam syariatnya, disyariatkanlah kemudian ibadah siam Ramadan ini. Diturunkanlah satu ayat yang viral dalam durasi yang telah ditetapkan untuk menjalani satu teknis ibadah yang dengan itu disiapkan setiap yang menunaikan ibadah itu bisa meraih paripurna takwa. Kesempurnaan takwa, turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang, setiap insan yang telah memantapkan pada jiwanya, yakin denganku tanpa ragu. Orang yakin dengan Allah, menuhankan Allah, mentaati Allah, menetapkan keyakinannya terhadap Allah, disebutlah dengan insan beriman. Dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus, ya ayyuhallazina amanu. Dan jika ada setiap ayat dibuka dengan kata iman, maka kata para ulama tafsir, informasi yang terdapat di ayat ini sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan hadirin, ayat ini untuk kita. Pertanyaan terbesarnya mafhum mukhalafahnya, apakah kita benar-benar beriman sampai dengan detik ini? Jika benar, maka simak ayat ini dengan baik-baik. Ya ayyuhallazina amanu, hai semua insan yang beriman, kata Allah yang telah menyatakan yakin dengan Allah dan segala ketentuannya. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah siam, puasa itu di bulan Ramadan itu. Kama kutiba alladzina min qablikum, dulu ini pun Allah berikan pelatihannya, kewajibannya kepada generasi yang telah lampau. Dan fitrah Allah memang menginginkan semua manusia itu baik, hadirin. Rahman Allah menginginkan semua manusia itu baik. Karena itu, bukannya hanya kita, generasi sebelum kita pun diinginkan oleh Allah menjadi bertakwa. Fir'aun itu, Fir'aunnya, seburuk-buruknya, tetap diberikan kesempatan oleh Allah sampai titik batas terakhir dalam hidupnya agar dia mau menjadi orang baik. Dikirimkan dua orang malaikat, Musa dan Harun, diperintahkan berkata yang lembut, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah dengan penuh kelembutan, arahkan dengan lembut, arahkan dengan baik Fir'aun itu. Boleh jadi dengan kelembutan itu Allahu yatadzakkar aw yakhsha, dia sadar bahwa ada yang keliru dalam tindakannya, sehingga dengan kesadaran itu dia kembali kepada ketentuan Allah yang benar. Allah sayang dengan kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perhatikan ujung ayatnya, la'allakum tattaqun. Ternyata madrasah Ramadan itu desain terbesarnya adalah mendidik kita untuk mengoptimalkan kembali jiwa takwa kita ini. Secara singkatnya, merubah kita menjadi lebih baik, mentransformasikan kepribadian kita lebih mulia. Karena semua desain dalam Ramadan itu, seluruh ibadah yang ditunaikan mengantarkan kita ke paripurnaan takwa yang berwujud karakteristik mulia. Hadirin, dalam latihan inilah kemudian kita diminta untuk menjalani ibadah-ibadah tertentu untuk melatih itu. Ini yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Al-Baqarah ayat 85 Allah menyatakan, walitakabbirullaha ala ma hadakum.
Ayat kedua dibuka dengan turunan kata hada, yaitu hudan di Al-Baqarah 183. Ditutup dengan la'allakum tattaqun. Penutup Al-Baqarah ayat kedua digambarkan pemeluk tattaqun itu dengan muttaqin. Lalu dirinci latihannya ayat ketiga sampai dengan 4 dan ditutup kebahagiaannya di ayat kelima. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran itu bagi insan beriman jangan pernah diragukan, dan dia akan menjadi huda, pedoman berkehidupan. Petunjuk untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Perhatikan ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu cirinya, ketika dia sudah yakin dengan Allah, dia mengekspresikan, membaktikan pancaran keyakinannya dengan menyembah Allah, berlatih lewat memperbanyak salat. Perhatikan di mushaf kalimat salatnya: alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak. Kemudian ta marbuta. Ada yang alif lam waw alif ta maftuha. Secara singkat, jika disebutkan seperti Al-Baqarah ayat 3, alif lam shad lam waw fathah tegak ta marbuta, itu artinya salatnya bukan hanya fardu, meningkat dengan sunnahnya, ditambah dengan latihan lagi berupa tambahan salat nafilah. Bukankah saat Ramadan kita meningkatkan salat? Bukan hanya yang fardu. Maka kita bangun tarawih, duha tidak tinggal, salat mutlak kita kerjakan. Bukankah latihan itulah kita tempuh? Allazina yuqimunas shalah. Apa kaitan dengan penjelasan takwa dalam salat? Salat dibuka ibadah pertamanya dengan takwa dan tujuan salat. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitab, dan Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadirin, jika hamba benar salatnya, kata Allah, maka salat itu akan menampilkan sinyal-sinyal pertama takwa yang membimbing pelaku salat itu mencegah dua sumber keburukan. Jadi kalau ada insan yang tidak baik, sumbernya cuma dua. Kalau bukan fahsya, keburukan yang muncul dari salawat, keburukan yang muncul dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok yang kotor, senang mengamati gambar-gambar yang tidak pantas, mengenakan busana yang tidak elok, itu fahsya namanya. Orang salat tidak mengerjakan itu. Orang salat tercegah daripada perbuatan itu. Wal munkar, keburukan yang bersumber dari nafsu, perut dan akal. Dusta itu munkar, karena itu diingkari oleh kita ini. Menipu itu munkar, merampok itu munkar, korupsi itu munkar, buat teori hoax itu munkar, mencuri itu pun munkar. Jadi kalau benar salatnya kita ini tidak terpecah belah, kalau benar salatnya tidak ada yang saling menjatuhkan. Selama Ramadan kita dilatih memperbanyak salat, dan itu inti takwa kita. Tanyakan kepada diri ini, berapa banyak dalam kehidupan mata ini salah pandang, lisan ini salah tutur, kaki ini salah melangkah. Itu bukan kita. Kita tidak diciptakan untuk berbuat itu. Ini baru salat, dan kita telah meningkatkan salat itu selama di bulan Ramadan. Betapa banyak kata-kata yang tidak pantas diucapkan pada pasangan kehidupan, pada pasangan hidup kita, pada anak-anak kita. Perhatikan hubungan dengan tetangga sebelum datang ke masjid, sebelum kita khusyuk menunaikan salat dan bangga dengan takbir mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, benar enggak takbir yang diekspresikan dengan sepenuh jiwa kita? Atau jangan-jangan masih ada sekat yang belum melunturkan persoalan dalam kehidupan
lantas bangga kita mengucapkan Allahu Akbar. Betul takbirnya. Apakah itu takbir yang sejati? Tapi apakah takbir itu yang hakiki? Ramadan mesti merubah diri kita lebih baik, karena kita telah dilatih oleh Allah dengan karakteristik ibadah yang seharusnya menampilkan sinyal takwa itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukankah saat Ramadan kita banyak berinfak? Kita tidak kenal siapa yang butuh di sekitaran lingkungan kita. Kita tidak tahu bahwa di sebagian warga kita saat ini pun masih belum ada yang memanfaatkan pasokan logistik untuk makannya. Bergembira mengenakan pakaian seperti yang kita pakai dan kita kenakan saat ini. Boleh jadi ada sebagian di antara sahabat, warga, tetangga kita untuk makan pun belum mendapatkan, untuk berpakaian pun belum mampu menutup aurat. Bukan tidak tahu hukum menutup aurat, tapi tidak punya pakaian untuk menutup untuk itu. Bukan tidak mampu untuk bahagia makan saat ini dengan ketupung yang siap dihidangkan. Bahkan ada yang sebagian masih menahan lapar. Bertanya, apa hukum puasa di hari raya? Bukan karena enggak tahu itu haram, karena tak punya makan untuk menikmatinya. Kita dilatih selama Ramadan untuk berbagi. Maka kita tahu berapa banyak yatimnya, berapa banyak du'afanya, berapa banyak kolega kita yang membutuhkan uluran tangan dan kesetiaan perhatian kita. Maka di titik itulah sebelum kita menunaikan Idul Fitri, bukankah ada zakat fitrah yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Disyariatkan zakat fitri. Zakat fitri itu di antara tujuannya supaya kita mampu membangun harmoni dan bersinergi dengan siapapun di lingkungan kita, dan membantu yang terlihat kurang itu supaya eksis kembali. Itulah esensi fitrah kita. Itulah fitrah kita. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang takwa itu cirinya senang mengkaji Al-Qur'an dan belajar seperti orang dulu diberikan petunjuk berkehidupan. Maka orang kini pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana cara kehidupan yang bersumber daripada Al-Qur'an. Hadirin, kitab ini bukan sekadar bacaan. Al-Qur'an itu firman Allah, surat Allah untuk kita semua. Oleh karena itu kata para ulama, kalau sedang baca Al-Quran, rasakan Allah itu sedang berbicara dengan kita, sedang kirim surat kepada kita. Karena itu isinya disebut dengan surah. Ada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, Ali Imran sampai dengan An-Nas. Di situ ada petunjuk hidup kita. Tuhan yang menciptakan kita, yang paling sayang dengan kita, yang sebanyak apapun berbuat maksiat masih dimaafkan, sebanyak apapun berumur dosa masih diampuni. Menyampaikan surah kepada kita, memberikan arah pedoman berkehidupan. Di antara sekian petunjuk hidup itu ada nilai-nilai takwa. Apa tujuannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Al-Baqarah 189. Kalau kamu ikuti petunjuk di Al-Quran ini, amalkan dalam kehidupan, maka hidupmu cenderung bahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu ikuti petunjuk Al-Quran, kata Allah, amalkan dalam kehidupan, apapun profesimu, kata Allah, tingkatkan takwa. Al-Quran dilekatkan dengan takwa. Tingkatan takwamu aku berikan kemudahan dalam berkehidupan, bahkan dari sisi yang tidak kita duga-duga. Jadi kalau ada yang sulit hidup, ada yang sulit rezeki, ada yang kurang bahagia, ternyata bukan faktor kekayaan. Betapa banyak orang kaya yang tidak mendapatkan kedamaian di kehidupan rumah tangganya, ternyata bukan kedudukan. Betapa banyak orang terhormat yang dihormati, ternyata belum mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan nyatanya. Mungkin yang kurang bukanlah harta, bukan kedudukan, bukan gelar. Yang kurang itu adalah takwa. Dan di antara cara bertakwa, kembalilah kepada pedoman Al-Quran. Bukankah dulu pernah ada orang jahiliyah yang tidak dihiasi etika dan berkehidupan?
perampok, pembunuh, pembegal, pezina, pemabuk, kumpul semua di situ. Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mukjizatnya Nabi Isa, Yesus, Mesia yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran dan ternyata berhasil merubah masyarakat pada saat itu dari jahiliyah menjadi khairul ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian orang terbaik yang pernah lahir berkehidupan di bumi. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab sebelum masuk Islam? Dengan gemercik surat Toha yang menggetarkan jiwanya itu. 5 kali mabuk dalam sehari. Hobi menentang orang lain berduel sampai dengan mati. Kerasnya bukan main. Diperdengarkan Toha, Toha, 2 huruf bergetar jiwanya. Ma anzalna ilaikal Qur'an litashqa. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran untuk memberikan beban hidup kepada kalian. Masuk Islam Umar bin Khattab cuma dengan Toha, meninggalkan mabuknya, jadi orang yang paling hebat yang pernah dikenal, jenius yang diabadikan sejarah, sampai sekarang diingat hidup bersama Nabi, wafat dikuburkan di samping Nabi, kembali kepada Allah dimuliakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mendapatkan Al-Fatihah, Yasinnya, Al-Kahfinya, sampai dengan An-Nasnya. Di mana kita dibandingkan dengan Umar bin Khattab ini? Terakhir sebagai penutup, wabil akhirati hum yuqinun. Alumni Ramadan itu hadirin, kata Allah, mesti sadar dengan kehidupan akhirat. Bahasa singkatnya, sesibuk apapun kita, sepadan apapun jadwal kita, suatu saat nanti pasti akan meninggal. Sudah banyak diumumkan di masjid ini. Di dekat sini, sahabat-sahabat yang telah mendahului kita untuk berpulang. Orang yang bahkan di mimbar ini telah memberikan sambutan. Orang-orang baik yang bahkan untuk supaya kita nyaman di masjid ini. Mendesain dari sejak awal bagaimana pastinya nyaman, enak. Orang-orang yang mungkin tak terlihat tapi jasanya luar biasa. Kita hanya mendengar telah wafat Haji Fulan, Haja Fulana, Ibu Fulana, Bapak Fulan. Ternyata Masya Allah terlihat setelah wafatnya orang ini. Catatan infak jadi masjid bagi itu luar biasa. Kasih sayangnya diungkap-ungkap di dalam setiap keluarga sekarang setelah meninggalkan kita. Bukankah kita pun ikut mengantarkannya ke alam kubur dari sebagian warga kita, dan kita akan menyusul itu. Kita akan kembali, kita akan pulang. Kata Allah, sadar, sadar, kita akan pulang. Sepadat-padatnya orang mudik sekarang, sekian kilometer macet ditempuh menyiapkan tiket kendaraan, pesawat, kereta api, kapal laut dan darat. Kendaraan berjubel macet memenuhi jalan sepanjang-panjangnya. Sangat luar biasa. Tapi itu rela ditempuh untuk mudik dengan bekal yang telah disiapkan. Disambut keluarga dan gembira. Bahkan sekarang pun di antara saya, Anda dan kita semua, bukankah merencanakan untuk pulang ke tempat asal kita terlahir, dari tempat kampung kita dilahirkan. Itu bahasa Arabnya Id namanya. Tempatnya disebut dengan ma'ad, waktunya disebut dengan mi'ad. Tempat kita berpulang yang sejati akhirat itu disebut oleh Allah dengan ma'ad. Innallazi farada 'alaikal Qur'ana la raduka illa ma'ad. Yang telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, Nabi Muhammad saja, jangankan kita, kata Allah, akan mengembalikan engkau ke tempat pulang yang sejati, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan aku tak akan pernah mengingkari janji, kata Allah. Setiap kita pasti pulang. Karena itu seperti kita berlomba mencari bekal dunia,
Ayo siapkan bekal pulang terbaik menghadap Allah, supaya disambut lebih baik dibandingkan dengan sambutan dunia. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabaru fa ni'ma uqbadar. Ketika pulang ke tempat akhirat itu, saat di dunia ini kita pulang, rumah dihias-hias, dicat indah-indah, makanan disediakan. Saat pulang ke akhirat, kata Allah, akan disambut orang punya bekal dengan para malaikat yang telah menunggu mengunjungi di setiap pintu surga dengan mengatakan, selamat, selamat, karena anda telah sabar saat di dunia dan mencari bekal. Kalimat pertama sambutan malaikat, sabar. Sabar saat sholat, sabar saat menahan lapar. Ternyata kuncinya surga itu ialah sabar. Fa ni'ma uqbadar. Dan dengan bekal itu silakan nikmati keindahan surga yang telah aku siapkan, kata Allah. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang sekarang sabar mendapatkan lelah untuk mendapatkan dunia yang semata yang ditinggalkan saat wafat? Untuk apa kita pernah mencari dunia itu? Bagus, dunia memang perlu dicari. Walatan sa nasibaka minad dunya. Tapi kata Allah, alihkan niatnya, tujuannya untuk mencari bekal pulang. Karena dikhawatirkan dunia dapat, akhiratnya tidak dapat. Mana solatnya, mana bacaan Qur'annya, mana infaknya, itu semua desain untuk kita kembali. Bekal terbaik kita, tanyakan pada diri kita, siapa saya? Berapa Allah berikan kepada kita usia? 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Rumah sudah mewah, fasilitas banyak, lengkap kendaraan dan berbagai macam fasilitas. Kaki sehat untuk sekedar ke masjid mencari akhir masih sulit untuk melangkah, dan cita-cita mau masuk surga. Masih sehatkah cara berpikir seperti itu? Untuk baca Al-Quran masih belum mampu dan mengatakan belum punya waktu. Sampai kapan? Maka Ramadan mesti merubah pribadi kita. Ramadan mesti merubah cara berpikir kita. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jika ada orang yang mau, kata Allah, mengamalkan semua aku yang tunjukkan saat ini, semua apa yang telah dipaparkan saat ini, maka aku jamin hidupnya, aku akan bimbing ia sampai mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dari mulai dunia, alam kubur, sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan contoh kepada para nabinya dan disampaikan, semua umat pun kalau mengingkarinya akan mendapati peluang itu. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Demikian penutup di surah Al-Quran, surah Maryam ayat 15. Orang yang mampu mengamalkan itu semua, aku jamin hidupnya penuh dengan kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan di dunianya, di alam kuburnya, dan dibangkitkan di akhirat dalam kegembiraan puncak paripurna yang gembira. Dan untuk itulah kita bertakbir saat ini, karena takbir kita adalah komitmen kita untuk mengamalkan apa yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Jika anda bertakbir saat ini tapi meninggalkan apa yang telah kita dapati saat Ramadan, berarti ada yang tidak sempurna dengan takbir kita saat ini. Karena takbir hanya disebut oleh Al-Quran dengan kalimat walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kalian banyak bertakbir, karena aku telah berikan hidayah kepada kalian untuk berubah selama Ramadan, dan dengan perubahan itulah kalian bersyukur kepada aku. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin faizin maqbulin wa barakalana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal barrul rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wa qala rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi adala ayat wa qarar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yathqalu bihal mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'utsilahul aswadi wal ahmar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faizina bisyarfil anhar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahallahu an wa hadzar wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Fa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi sahibil wajhil anwar. Warda Allahumma an kulli sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khazal muslimin waj'al baldatana baldatan thayyibah tajri fiha ruhkamuka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahi kulli syai'in hadza haluna la yakhfa alaik. Ya Allah, Engkau telah berkenan berikan kepada kami kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kami telah melakukannya, maka mohon ya Allah, berikan kami kekuatan untuk kembali kepada fitrah asal kami menjadi insan yang baik. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Karena itu ya Allah, bila pun ada satu di antara kami berkumpul menunaikan ibadah saat ini, datang dengan lumuran dosa, jangan biarkan meninggalkan area ini kecuali telah Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa faraita. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini siapapun yang tengah diliputi kegelisahan dalam jiwanya, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenteramkan keadaan batinnya. Wala maridan illa syafaita. Ya Allah, boleh jadi di antara kerabat kami, sahabat kami, keluarga kami tidak mampu bergabung dengan kami saat ini karena sakit, maka mohon ya Allah, siapapun ya kami sayang dengan mereka, angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin, wal hajata min hawajid dunya wal akhirah fi jalaka ridha nafiyatas salat illa qadaita ya arhamar rahimin. Ya Allah, ada permohonan tersembunyi dalam hati-hati setiap kami saat ini yang tidak setiap kami mengetahuinya. Bila pun ada kesulitan di antara kami saat ini ya Allah, di kehidupan rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial apapun itu, dengan rahmat-Mu kami mohon ya Allah, angkat dan hilangkanlah setiap kesulitan kehidupan kami. Allahumma ya Allah, alif qulubana wa hadi illahu kullal afiyata wa atubu ilaih. Ya Allah, mohon lembutkan hati kami. Setidaknya di momen ini, saat ini, kami bermunajat kepadamu ya Allah, lembutkan hati kami. Jika ada pelaku maksiat siapapun di tempat ini, di masjid ini ya Allah, mohon sentuh hatinya agar dia mau bertobat. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, saat ini kami berikrar, kami berjanji ya Allah, kami bertobat kepadamu dengan taubatan nasuha. Ijabal baqiyati hayatina ya Allah, hayatan thayyibah. Maka kami mohon jadikan sisa hidup kami yang masih terbentang ini sisa hidup yang lebih mulia, lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kami lalui ya Allah. Ya tarafna binubina wa bil khataya. Kami mengakui yang telah lalu banyak salahnya ya Allah, banyak maksiatnya ya Allah. Kami bertobat dan mau jadikan sisa hidup kami ini lebih baik. Ya Allah, jika ada para ayah di sini, jika ada para ayah yang hadir saat ini ya Allah,
yang memiliki kesibukan dunia yang luar biasa, dan karena itu anaknya berbuat maksiat karena ketidakpedulian ayahnya. Maka mohon ampuni dosa kami ya Allah. Jika ada maksiat di anak-anak kami disebabkan karena perilaku kami, ampuni kami ya Allah. Allahumma ja'al akhir wafatina husnul khatimah. Ya Allah, bila pun hari ini atau esok kami wafat, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon wafatkan kami ya Allah dengan kalimat indah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengalir di lisan kami wajib kalimatmu ya Allah. Biqaulika ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab kalimat doa kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah. Hei jiwa yang tenang, cepat pulang kepada aku. Aku rida dengan segala amalmu, engkau pun rida dengan pemberianku. Cepat pulang, jadi hambaku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ishtaq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Ya Allah, bahkan kami tidak pernah mampu menatapnya dalam mimpi sekalipun. Maka mohon jangan hilangkan kesempatan kami untuk berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Jangan hilangkan kesempatan kami untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Allahumma ya Rabbal Alamin, tunsurna min hawana. Ya Allah, mohon bantu tolong kami ya Allah dari pengaruh buruk nafsu kami, wa min waswasis syaitan, dari pengaruh-pengaruh buruk syaitan. Allahumma ya Allah, alif dawahi sufufana wa janibna minal nadafri ya Allah. Mohon satukan kami, jauhkan kami dari perselisihan ya Allah. Ya Allah, kami mencintai negeri ini ya Allah. Kami mencintai bangsa yang mencintai negeri ini ya Allah. Satukanlah pemimpin-pemimpin kami, satukan masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, tidak setiap tempat mendapatkan kebahagiaan seperti kami rasakan saat ini. Tidak setiap tempat mendapatkan keamanan dan kenyamanan untuk menunaikan salatnya seperti kami saat ini ya Allah. Ringankan hisab kami di akhir kelak, karena ketidakmampuan kami saat ini ya Allah. Ketidakmampuan kami untuk berbuat baik, menolong saudara-saudara kami di setiap tempat yang mendapatkan musibah. Allahumma taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ramadana wa tamim taksirana wa tamim taksirana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon terima salat-salat yang telah kami tunaikan, khususnya saat Ramadan. Sujud kami, ruku kami, doa kami, puasa kami, mohon terima ya Allah. Warna nikmat Lailatul Qadri, dan mohon anugerahkan kepada kami nikmat Lailatul Qadar yang telah kami lampaui ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kemuliaan dunia yang mampu kami raih dan kebahagiaan akhirat yang mampu kami capai, dan kami berlindung dan kami mohon jauhkan kami daripada segala hal yang mengundang murka-Mu, yang berpotensi mendapatkan ancaman, yang berpotensi mendapatkan ancaman neraka-Mu ya Allah. Allahumma laka sumna wa sallaina wa istama'na wa sami'na wa ata'na hatta hadzal yaum kama amartana fa ajib du'ana kama wa'atana wa la tudayyi dumu'ana. Ya Allah, kami telah puasa yang Engkau perintahkan kami lakukan. Kau minta salat kami kerjakan, dan Engkau perintahkan berdoa kami tengadakan tangan ya Allah. Kami kerjakan sampai saat ini ya Allah. Maka mohon kabulkan doa-doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan ya Allah. Kami mohon kabulkan ya Allah. Jangan sia-siakan air mata kami ya Arhamar Rahimin. Jika dengan semua cara ini telah kami kerjakan belum mampu mengabulkan apa yang kami mohonkan, mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon ya Allah. Allahumma ya Allah,
Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna innaka antas samiul du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.